Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Novitasari, NIM B1321210071. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal UAS yang diberikan oleh dosen mata kuliah Aspek Hukum, Ibu Yuditya. Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1. Saya memilih jaminan perorangan. Landasan hukum jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan orang ketiga yang menjamin terpenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang. Dasar hukum jaminan ini diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi, penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Jaminan perorangan jenis ini termasuk jaminan penanggungan, yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur. Alasan saya memilih jaminan perorangan karena menimbulkan hak perorangan yang menimbulkan asas kesamaan atau keseimbangan dengan besarnya piutang. Implementasi dari jaminan perorangan misalnya, Bank BCA memberikan kredit sebesar 500 juta kepada CV Abadi berdasarkan perjanjian kredit dengan jangka waktu 1 tahun untuk menjamin atau menanggung pelunasan utang CV Abadi kepada Bank BCA. Bank BCA meminta pihak ketiga yaitu Komisaris A untuk menjadi penjamin atau penanggung utang CV Abadi. Kemudian Bank BCA mengadakan perjanjian perjaminan atau penanggungan utang kepada Komisaris A untuk menjamin dan menanggung utang CV Abadi jika CV Abadi lalai dalam membayar hutangnya. Dalam pasal 1381 KUH Perdata terdapat 10 cara berakhirnya perjanjian. Pertama, pembayaran. Kedua, penawaran pembayaran tunai. Ketiga, pembaharuan utang. Keempat, penjumpaan hutang atau kompensasi. 5, pencampuran utang. 6, pembebasan utang. 7, musnahnya barang yang terutang. 8, kebatalan atau pembatalan. 9, berlakunya suatu syarat batal. 10, lewatnya batas waktu. Saya akan menjawab soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Berita dengan judul Gudang Garam Lawan Gudang Baru dipublikasikan oleh timliputan.com pada 9 November 2021 pukul 5 sore. Dalam berita dijelaskan bahwa PT Gudang Garam melayangkan gugatan perkara merek dagang di Pengadilan Negeri Surabaya dikarenakan pihak Gudang Baru terus menggunakan merek-merek yang tampak memiliki persamaan dengan PT Gudang Garam. Sebelumnya, gugatan ini pernah dilayangkan pada pihak Gudang Baru, namun tidak ada respon dari pihak yang tergugat. Hal tersebut menyebabkan konsumen menganggap bahwa Gudang Baru merupakan bagian dari PT Gudang Garam, meskipun pada kenyataannya tidak. Kendati begitu, PT Gudang Garam mengaku persoalan ini tidak berdampak terhadap kegiatan operasional mereka. Dari kasus di atas, arbitrase dapat dijadikan sebagai salah satu penyelesaian masalah sengketa di mana melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral untuk memberikan keputusan. Pihak ketiga ini dapat dikenal sebagai arbiter yang bertugas mendengarkan bukti yang telah diberikan oleh kedua belah pihak. Cara menyelesaikan masalah sengketa melalui arbitrase dijelaskan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alasan saya memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian masalah karena terdapat pihak ketiga yang bersifat netral. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Untuk soal nomor 4, judul paper kelompok saya adalah Analisis Kasus Kepailitan PT Aceh Hardware Indonesia. Alasan saya memilih judul tersebut karena menurut saya kasus pailit yang dialami oleh PT Aceh Hardware tidak pertama kali ini saja, sehingga saya tertarik untuk mengulas tentang kasus terbarunya. Dalam kasus tersebut, PT Aceh Hardware mendapat gugatan PKPU oleh kantor pengacara Wibowo terkait kontrak kerja sama
terkait kontrak kerjasama senilai 10 juta per bulan. Alasan diajukannya permohonan PKPU ini antara lain adanya perjanjian jasa hukum. Berdasarkan fakta bahwa termohon PKPU terbukti mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. CNBC Indonesia sudah mencoba menghubungi manajemen ACES, namun belum ada respon. Dalam hal ini, Wibowo sebagai debitur meminta pengadilan untuk menerima dan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan. Dalam kasus ini, yang termohon atau kreditur adalah PT Aceh Hardware. Peran saya dalam diskusi kelompok, saya bagian membuat cover serta latar belakang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.